Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali lagi kita bertemu. Ya, ini adalah pertemuan yang ketiga. Seperti yang sudah saya bilang kemarin, saat pertemuan kedua kita akan bertemu lagi, dan ini masih tetap seputaran berkaitan dengan pendaratan ya di di Normandy. Tapi sebelumnya saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan ya. Kemudian kita juga masih dalam keadaan pandemi ya, COVID-19, di mana ini juga belum berakhir. Jadi kita tetap diminta untuk menjalankan protokol yang sesuai dengan apa yang diminta oleh pemerintah kita. Dan berikutnya adalah atas nama pribadi dan juga Cheerleaders Community, saya mengucapkan duka yang dalam buat pahlawan-pahlawan dari negara kita. Pertama KRI Nanggala 402, kemudian Kabinda ya, Kepala BIM Daerah Papua, Brigadir Jenderal Ikutu dan Gusti Putu Dani Karya Nugraha. Dan yang terakhir, kemarin juga kita dengar salah satu personil Brimob, Barada Omang, juga telah wafat. Mereka juang demi kejayaan negara Republik Indonesia. Salut. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan diberi kekuatan. Baik, kita lanjut. Berkaitan dengan pertemuan yang ketiga ini adalah masalah berkaitan dengan deception ya, pengalihan atau penipuan pada saat operasi BD ya. Jadi selain kemarin beberapa poin yang telah kami sampaikan mengenai suksesan dari pendaratan tersebut, ada cuaca, kemudian juga ada front timur, ada front barat, dan ini adalah deception. Nah, pada saat deception ini adalah sebuah sebuah pengelabuan, sebuah pengalihan. Sebenarnya pengelabuan, pengalihan, trik segala macam ini semenjak zaman dahulu kala sudah ada. Yang pernah kami singgung sebelumnya seperti kejadian perang Troy ya sama Yunani, di mana ada kuda Troya. Kemudian di Perang Dunia Pertama juga ada, pada saat itu Jerman seolah-olah setup udah kalah, mundur ya, padahal sebenarnya itu mau menjebak pasukan sekutu dalam hal ini Inggris. Kalau pernah nonton film 1917, untungnya sempat ketahuan ya. Jadi itu adalah bagian daripada pengelabuan. Ini bagian daripada strategi militer juga ya. Jadi sebenarnya kegiatan ini adalah kegiatan yang dari kehidupan manusia itu nggak pernah terlepas ya. Jadi baik dari kehidupan sehari-hari, kehidupan untuk bekerja atau segala macam, itu banyak orang-orang yang melakukan ya trik seperti ini ya, main drama, main ya, panggung ya, jadi seolah-olah ngetrik lah istilahnya ya, melakukan sesuatu hal yang sebenarnya tidak seperti itu, tapi mereka melakukan hal itu karena ada tujuannya. Jadi semua ini deception itu ada tujuannya, ada maksudnya, ada goal yang mau dicapai, ada target yang kepingin mau dicapai. Nah, apakah ini sesuatu yang legal atau enggak? Kalau di strategi militer ya legal-legal saja, sah-sah saja ya. Karena kita juga memang diajarkan untuk perang secara gentleman. Ya memang semua perang itu akan diatur ya, masing-masing akan diatur dengan sebuah konvensi ya. Jadi kesepakatan dari semua negara kalau terjadi perang. Saya kasih contoh kayak konvensi Jenewa, bahwasanya memperlakukan tawanan perang seperti apa. Jadi perang itu pun sebenarnya diatur. Nah, berkaitan dengan deception, ini adalah bagian daripada strategi militer. Nah, tapi dalam bentuk lebih luas lagi, semua negara itu mempunyai badan strategis ya, badan strategis untuk mengatur ini semua.
Contohnya ini berkaitan dengan masalah sosbud hankam merata. Kalau di Indonesia itu sebutannya ya. Jadi ideologinya itu ideologi politik, ekonomi, kemudian sosial, budaya, kemudian pertahanan dan keamanan semesta rakyat. Artinya semuanya itu berkaitan dari semua segi-segi kehidupan. Jadi semua negara itu punya badan strategis. Nah, di dalam badan strategis ini ada bagian pertahanan dan keamanan. Dan semua ini masuk juga ke dalam satu badan yang disebut Badan Intelijen Negara. Jadi Badan Intelijen Negara itu bukan serta-merta hanya berkaitan dengan masalah pertahanan dan keamanan negara. Jadi juga masalah ideologi, masalah politik, masalah ekonomi, sosial, budaya. Jadi itu juga harus diperhatikan sama mereka. Nah, jadi peran seorang intelijen itu sangat luar biasa ya. Artinya inilah yang disebut unconventional warfare. Artinya perang yang tidak konvensional, artinya perang yang khusus. Dari semua sisi sekarang, bukan dar apa segala macam, dari semua sisi, dari semua bagian, dari semua segmen ya, polexus, sosial, budaya pun juga iya masuk di dalamnya, biopolitik, bioekonomi, biososial, itu ada semua. Jadi inilah makanya semua negara itu ada namanya badan strategis, bahkan badan strategis intelijen negara seperti ya. Contoh kayak Mossad, CIA, CIA atau CIA, KGB, kemudian di Indonesia ada BIN, ada BAIS itu punya TNI, kalau BIN adalah Badan Intelijen Negara. Jadi bukan hanya operasi intelijen itu adalah operasi yang berkaitan dengan hal-hal pertahanan aja, tidak semuanya. Jadi pertahanan dan keamanan itu bisa mencakup semua aspek. Kalau ideologinya hancur, ya otomatis pertahanan negaranya juga hancur. Kita akan mudah diserang. Orang akan menyerang dari masalah ideologi, masalah ekonomi, masalah sosial, budaya, bagaimana menghancurkan generasi muda dan segala macam. Itu berkaitan dengan pertahanan negara. Seperti itu. Nah, kembali kepada topik kita berkaitan dengan D-Day. Ya, tadi ini pembuka D-Day 1944, 6 Juni ya. Kemarin ada beberapa hal yang sudah kita bahas. Jadi gini. Jadi belajar dari pengalaman, belajar dari sejarah sebelumnya, bahwasanya bahwasanya ada peran daripada reception, pengalihan, intelijen, apa segala macam itu ada semua. Nah, makanya Inggris udah mengendus pasti nih di perang ini, apalagi di detik-detik mau menyerang daratan Eropa. Maka dibentuklah satuan tugas yang disebut Operation Overbody atau Operation Bodyguard. Artinya operasi ini ditujukan untuk mengejar para mata-mata spionase daripada Jerman, mencari. Nah, tugas ini di bawah kendali dari Badan Intelijen Inggris yang kita sering kenal dengan M15 atau M15, Roger Moore 007. Kalau bahasa filmnya seperti itu ya, agennya 007, di badannya sendiri adalah M15 atau M15. Jadi tim ini dibuat untuk mengejar, tracing, melihat apa-apa yang kira-kira mencurigakan, ada informasi-informasi apa yang bocor. Luar biasa, badan ini akhirnya bisa menemukan beberapa orang yang memang menjadi mata-mata Jerman di Inggris maupun di daratan Eropa. Jadi ada dua metode yang oleh M15 itu dilakukan. Pertama adalah metode dihilangkan kalau mata-mata tersebut atau spionase tersebut itu sangat fanatik terhadap Jerman. Yang kedua,
juga potensinya juga tidak terlalu besar. Artinya apakah orang ini bisa digunakan, apakah orang ini bisa meninggalkan royalnya terhadap Jerman, dan yang ketiga apakah ini juga penting. Artinya dia diberikan porsi yang besar sama Jerman untuk mencari data-data, mencari informasi yang berkaitan dengan sekutu di Inggris, seperti itu. Makanya kalau orang yang tidak berpotensial langsung dihabisin, ketemu dihabisin, ya. Kemudian yang kedua adalah metode di mana dia memakai orang-orang tersebut untuk dijadikan double agent atau double cross. Artinya orang-orang ini mempunyai potensi dan juga orang-orang ini mempunyai keinginan untuk membantu sekutu dalam hal ini. Tapi M15 juga sangat selektif, artinya tetap terus menerus diawasi, dimonitor sepak terjangnya. Luar biasa tugas dari M15. Akhirnya mereka menemukan beberapa orang, dan beberapa orang tersebut akhirnya dijadikan double agent atau jadi double cross. Jadi dia juga bekerja buat Inggris dalam hal ini atau buat sekutu untuk memberikan informasi-informasi yang deception atau penipuan atau pengalihan. Nah, baik, beberapa nama-nama bahkan sampai berakhirnya Perang Dunia Kedua itu tetap artinya tetap tidak ketahuan. Artinya penyamarannya mereka menjadi double cross, dari double agent itu tidak terbongkar. Ada nama salah satunya adalah Smith, kemudian Thomas Harris, kemudian Jean Puyol Garcia, ini orang Spanyol. Nah, sedikit tambahan, pada saat Perang Dunia Kedua, Spanyol itu tidak bergabung di kedua belah pihak, baik sekutu maupun Jerman. Ya, maaf, ada motor lewat. Jadi tidak ada Spanyol itu ikut blok mana, ikut aksis mana. Jadi dia tidak ikut kemana-mana. Spanyol netral. Nah, dalam hal ini si Jean Puyol Garcia itu adalah orang Spanyol dan dia bebas kemana-mana karena mereka netral. Akhirnya dia ke Inggris, tetapi dari awal sudah dipakai oleh Jerman untuk menjadi spionase, teman-teman. Nah, kemudian oleh M15 ketangkep, terus akhirnya ditawarin untuk coba. Tapi sebenarnya dari awal di dirinya si Puyol ini, Jean Puyol Garcia ini udah merasa tidak suka ya dengan sepak terjang daripada Nazi dalam hal ini. Akhirnya dia berusaha untuk bagaimana caranya untuk istilahnya membalas ini semua ya, apa yang dia pernah lakukan. Akhirnya dia kepingin dia tebus seperti itu. Nah, untuk Jean Puyol Garcia ini dia punya dua nama jadinya, karena dia dipakai akhirnya dia punya dua nama. Arabel itu adalah istilah yang dipakai Jerman, seingat saya ya, Arabel. Terus kalau yang Inggris dia dipanggil sandingnya itu adalah Garbo. Saya nggak tahu nih, saya mungkin lupa ya antara Garbo sama Arabel, terbalik gitu ya. Bisa jadi terbalik, tapi seingat saya Arabel itu punya Jerman panggilannya dia, kemudian Garbo itu buat Inggris, jadi call sign-nya seperti itu. Nah, ketiga orang ini, Smith, Thomas Harris, Arabel atau Garbo atau Puyol Garcia, ini melakukan multi deception. Jadi luar biasa. Kalau kita bisa bagi beberapa multi deception atau pengelabuan sehingga pendaratan di D itu menjadi lancar, jos, gandos, lewat. Dengan beberapa poin yang lalu juga saya sebutkan bahwasanya selain ini juga ada beberapa, tapi ini juga sangat istilahnya sangat mempengaruhi ya jalannya pendaratan tersebut. Baik, nah multi deception yang mereka lakukan adalah dia memberi informasi. Ini adalah informasi yang diterima Jerman oleh tiga orang ini. Jadi orang ini
Jerman beranggapan bahwa mereka ini masih orang-orangnya Jerman, mata-matanya Jerman, tapi sebenarnya sudah dipakai oleh Inggris. Jadi informasi yang disampaikan ke Jerman itu tidak valid. Artinya deception, pengelabuan, pengalihan, penipuan. Ya. Pertama, ini yang penting. Pertama, jadi disebarkan bahwa Amerika itu punya satu grup army besar yang disebut First United States Army Group atau FUSAC. Nah, ini digembor-gemborkan terus. Jadi semenjak dari bulan Januari 1944 sampai bulan Juni, bahkan sampai bulan Juli 1944 ini digembor-gemborkan ada FUSAC. FUSAC ini adalah pasukan pemukul Amerika di bawah Jenderal Patton. Nah, jadi itu informasi itu yang digembar-gemborkan. Jadi informasi multi deception. Pertama ya ada FUSAC, ada grup army besar Amerika. Yang kedua mereka itu intens ngirim itu bahkan sampai 400-an informasi. Ya, informasinya seputar pendaratan, seputar pasukan, pendaratan, siapa yang memimpin dan segala macam. Jadi terus menerus ini yang membuat Jerman itu merasa bahwa informasi dari intelijen mereka, spionasenya mereka itu jos. Kemudian yang ketiga, ini juga fatal. Yang ketiga fatal. Mereka meyakinkan Jerman bahwa pendaratan itu bukan di Normandy, tapi di Pas de Calais, atau kita sebut Calais. Dan ini sama pemikirannya sama Hitler, bahwa akan mendarat di Calais, karena Calais much better dan Normandy, pantainya much better. Jadi kalau dia mendarat di Calais, serangan itu bisa lebih cepat masuk ke daratan. Posisinya itu Normandy agak menjorok dikit dan Calais begini, dan jaraknya itu 320 km dari Normandy. Tadi itu akhirnya apa? Informasi ini dikirim sama Puyol Grazia atau Darbo atau Arabel atau Smith atau Thomas Harris, dan sesuai dengan pemikirannya Hitler. Nah, jadi terbilang, apa bilang saya? Mata-mata kita pun bilang kalau akan mendarat di Pas de Calais, bukan di Normandy. Oke. Kemudian tanggal 6 Juni informasi diberikan, dan itu di state dengan jelas bahwa informasi ini sangat penting, hanya boleh dibaca, hanya boleh dilihat, hanya boleh diberikan kepada petinggi-petinggi Jerman. Dalam hal ini ya Hitler dan orang-orang terdekatnya. Ini yang kirim adalah Jean Puyol Grazia, Arabel, Darbo. Dia bilang bahwa semua armada Jerman harus standby jam 3 subuh dia akan kirim berita penting ya, di tanggal 6 dini hari itu. Nah, akhirnya Jerman standby. Memang benar, dia kirim bahwa pasukan sekutu telah meninggalkan Inggris. Jam 3 dia bilang telah meninggalkan, padahal itu sudah di pertengahan jalan. Ya. Jadi apa ya? Dan yang kedua juga ada radio operator daripada Jerman yang tidak switch on. Akhirnya jadi informasinya juga nggak semuanya dapat. Nah, ini kan berarti pasukan sudah di tengah jalan, tapi dia bilang baru berangkat. Akhirnya apa? Jerman pun juga siap-siap, dan siap-siapnya bukan di Normandy. Siap-siapnya di mana? Calais. Normandy ada yang jaga, tapi semuanya ditaruh di Calais. Oke? Baik. Nah, berikutnya dia kontak lagi bahwa
FUSA atau First United States Army Group itu belum bergerak. Jenderal Patton belum bergerak, masih di Inggris. Lah tambah percaya lagi dia. Oh, berarti bener nih gitu ya, nyerangnya itu Kalais, tapi belum semua karena pusat itu belum keluar. Padahal pusat ini adalah Ghost Army, tentara hantu, alias tidak ada namanya pusat. Ini adalah tentara hantu. Ini adalah ciptaan-ciptaannya intelijen Inggris bersama spionase-spionasenya, bersama double cross-nya mereka untuk mengelabui Jerman. Nah, bahkan ini yang keenam, bahkan setelah sekutu mendarat di Normandi, Garbo alias Arabel alias Puyol Gracia masih ngirim berita lagi bahwa jangan terpengaruh, bahwa itu mendaratan di Normandi itu hanya pengalihan. The main attack, pendaratan yang paling utama itu adalah di Calais. Percaya lagi Jerman. Oh, berarti bilang Jerman bote-bote aja di Normandi ini supaya kita teralihkan ke Normandi. Nah, itulah. Jadi apa ya istilahnya? Jerman itu udah termakan, ya, termakan dengan informasi-informasi ini. Bahkan Hitler itu sangat percaya sehingga pada saat Field Marshal Erwin Rommel setelah pulang dari Berlin karena mendatangi istrinya itu ulang tahun, dia diperintahkan bukan ke Normandi tapi langsung menuju Calais. Dan 21 divisi tempur Jerman cuma ditambahin di Calais sampai akhir Juli. Coba bayangin. Jadi dia itu tetap yakin. Dan Puyol Gracia, Arabel atau Garbo terus menerus memberikan informasi. Jadi seolah-olah dia memberikan informasi yang valid bagi Jerman. Dan yang tambah kacaunya lagi, saking percayanya Hitler mau memberikan Knight Cross, penghargaan tertinggi bagi Jerman, buat ngasih seseorang yang penghargaan tertinggi Jerman itu Knight Cross. Luar biasa ini. Mau dikasihkan kepada Arabel alias Garbo alias Puyol Gracia. Tapi apa bilangnya Puyol? Ini adalah bentuk pengabdian saya, Tuhan. Saya sangatlah tidak pantas untuk mendapatkan penghargaan. Dengan sangat humble-nya, dengan sangat sopannya dia menjawab. Dan kembali lagi Hitler percaya dan Hitler menaruh respect. Luar biasa orang ini penuh pengabdian terhadap Jerman. Padahal sebenarnya Hitler masuk di dalam perangkap penipuan yang telah dilakukan oleh Badan Intelijen Inggris M15. Nah, demikianlah operasi Normandi DD ini berjalan dengan lancar, ya. Jadi ini poin terakhir mengenai DD, bagaimana kesuksesannya, yaitu ada deception, ada operasi intelijen, ada double cross, ya. Kembali lagi, ini adalah operasi unconventional warfare. Jadi ini perang-perang semacam inilah perang-perang yang justru jauh lebih mendatangkan mara bahaya, justru jauh lebih mendatangkan korban jiwa, karena ini adalah sebuah semacam fitnah, ya, fitnah pengalihan penipuan ini. Tinggal bagaimana kita menggunakannya secara proporsional dan benar, dan tergantung tujuan-tujuan apa yang mau dicapai, ya. Jadi kalau ini digunakan dengan sesuatu hal yang sekarang terjadi, ya, banyak perang-perang yang konvensional warfare, ini yang bahaya, ya. Jadi semua segi yang saya bilang
ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam, pertahanan dan keamanan semesta rakyat. Artinya semua rakyat ini akan terdampak. Kita harus hati-hati, jangan melihat segala sesuatu itu yang ada di depan mata, yang ada secara fisik. Kita semua pernah dengar tahu, jangan menilai buku itu dari covernya. Jadi mari kita lihat isinya, maka kita harus melihat semua kejadian-kejadian yang berlaku di dunia ini, baik di Indonesia atau dimanapun, dilihat secara utuh. Jangan sepenggal-sepenggal, kita lihat berita-beritanya, kita baca informasi-informasinya. Ya. Kadang-kadang itu hanya pengalihan, kadang-kadang itu hanya mental image kita yang dibangun, pikiran kita, mindset kita yang coba untuk pelan-pelan dirubah, pelan-pelan dipengaruhi. Bahkan kita tadi udah cerita banyak bagaimana seorang Hitler pelan-pelan mindsetnya dipengaruhi dengan berita-berita. Semakin banyak kita terima berita-berita yang tidak benar, maka kita juga kemungkinan menjadi orang yang tidak benar bila kita cuma hanya menelannya saja. Baik, demikian maka selesai sudah. Terima kasih ya atas perhatiannya. Ini adalah pertemuan ketiga. Jadi sekali lagi jangan sungkan untuk tulis di komen, jangan ragu demi kebaikan kita bersama, bagian daripada sharing, listening, dan sharing. Baik lagi, kalau kita lihat sekarang, baik ini ada senapan angin dengan milisnya, magazin, ada kopi, ada buku-buku ya. Silahkan bila ada yang ingin bertanya baik berkaitan dengan senapan, kopi, silakan. Ada yang kepingin punya unit seperti ini, ada kepingin kopi, ada kepingin sharing buku-buku. Ada beberapa buku yang mungkin saya akan jual, mungkin ya, tapi ada juga yang tidak. Ada buku-buku. Saya punya koleksi lumayan banyak buku, daripada tidak terpakai. Saya sudah baca semua dan saya sudah dalam tanda kutip bukan menghafal ya, tapi paling tidak mengingat lah ya. Nah, kalau ada yang kepingin silahkan kontak saya, tulis saja di komen, nanti insya Allah akan saya respon. Nantikan kami lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Insya Allah kalau kita ada waktu dan ada ada umur panjang, kita akan ketemu lagi di next pertemuan ya. Pertemuan berikutnya itu berkaitan dengan kembali lagi sebuah politik deception, bagaimana penyerangan itu diambil di daratan Eropa. Sekian, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.